Halo semuanya, selamat datang di Ruang Suara. Di depan kalian sudah ada setumpuk mystery card berisi pertanyaan. Silahkan dijawab dan selamat berdiskusi. Oke, settingnya itu di sebuah kamar di rumah kamu yang lama, di ruangan yang disebut kursinya kulit dan kursinya membentuk huruf U kalau nggak salah. Kayak ulet itu ya, kaki 1000. Sebutkan kejadiannya apa? Itu, at that time. Iya. Kamu mau nembak aku. Oh gitu, oke. Apa conversationnya, pembicaraannya seperti gimana mulanya? Dari sudut pandang kamu. Iya, pokoknya kamu mau menyatakan kepada. Enggak, bunyinya seperti apa tuh conversationnya pada saat itu? Yang aku inget ya, aduh belum ada nih reaksi kimia fisika. Ingatnya itu. Kok kimia fisika? Gak ngerti ya, itu kan dari bahasa kamu. Oh gitu ya, norak banget ya dulu ya? Ya. Chemical reaction gitu. Chemical reaction. Oh, terus ya udahlah ya, aku so jual mahal juga dong. Tapi udah tahu kira-kira? Ya, udah ini aja, tapi nggak mau kegeeran juga kan. Terus seperti biasa mau memperpanjang gitu ya? Enggak dong. Nggak mau diselesaikan. Kan jangan jual murah dong, kelihatan banget gitu loh. Okay. Harus jual mahal lah gitu sedikit. Jadi walaupun prosesnya udah kayak mau nembak gitu, tapi terus diulur gitu, terus akhirnya iya. Dikasih time sensitif gitu. Ya udah kalau nggak mau nggak usah gitu ya. Pinter tapi kamu. Jadi mendesak antara kalau take it or leave it gitu. Jadi harus cepat atau lambat harus diterima. Ya udah di situ aku harus buat decision yang dimana ya udahlah. Aku bilang ya deh, tapi kita coba dulu ya gitu kan. Oke, jadi buat teman-teman 30 detik tutorial untuk nembak. 1, pilih lokasi yang tepat, yang paling comfortable ya di rumah kamu. Nomor 2 adalah pilih conversation yang mengarah secara singkat, dan terakhir dikasih batas waktu gitu ya. Jadi dikasih batas waktu. Oke, itu waktu pertama kali nembak dan waktu juga akhirnya kita menikah ya. Tapi terbalik waktunya gitu. Kamu yang ngebalik take it waktu or leave it. Kamu yang bilang take it or leave it waktu nyuruh menikah ya gitu. Kira-kira sama juga ya. Tempatnya ingat nggak di mana? Kayaknya kamu waktu itu di Singapura deh. Itu pun Singapura. lewat telepon. Lewat telepon. Iya, karena kamu masih kerja kan, asik kerja. Kamu kepinginnya kan harus punya rumah dulu lah, harus settle lah, harus ini, harus itu ya, namanya laki-laki harus tanggung jawab. Memang ada baiknya, tapi kan kita juga nggak bisa dong semua rencana manusia itu kita memang udah rencanakan, tapi pada akhirnya hasil yang kita harapkan dengan kenyataan kan nggak selalu sama. Oke. Jadi dijalanin aja dan kita juga positive thinking gitu loh. Bagaimana nanti insya Allah yang namanya perkawinan itu kan rezekinya nanti mengalir gitu loh. Oke. Jadi take it or leave it-nya seperti itu. Iya. Oke. Sekarang kita ke mystery questions. Pertama, bagaimana awal mula kisah cinta? Antara kita. Gimana cintanya mulainya pertama? Kalau saya ketemu di rumah kamu, kamu lagi ada di depan garasi, terus pertama kali ngeliat. Nggak garasi, aku tuh masih di dalam rumah. Okay. At that time ada temenku, tapi mamah itu sebetulnya udah ngintip kamu dari dalam rumah, kan kacanya tuh dari luar kelihatannya kaca, padahal dari dalam bisa ngintip gitu. Apa katanya? Mama saya tuh yang ribut terus, Nur sini deh, ada temennya Ali lucu deh katanya. Ali itu adalah teman SMP ku. Iya, teman sekolah kamu ya, SMP. Iya, di SMP 12. Ya, sebetulnya kamu udah sering main ke rumahku kan, tapi kita nggak pernah ketemu. Tapi aku udah pernah dengar cerita kamu itu. Karena Bang Ali itu suka nitip mobil.
Iya, di nitip rumah. mobil Karena rumahku dekat parkir. sama sekolah. Iya. Jadi aku cuma dengar waktu itu mama nanya, kamu kalau titip mobil di mana? Kata mama. Cuman mama Ali bilang, ya mah di rumah temen Ali, ibu bapaknya jarang di rumah. Tapi Kerja kali. loh emang kemana ya? Bapaknya di luar kota, ibunya sibuk gitu. Tapi anak ini katanya pinter banget. Kalau dia dapat 9 nilainya, terus badannya panas loh. Aku cuma denger, ini siapa lagi nih orang, aneh banget sih. Kita dapat 8 aja udah kesenangan, dia dapat 9 sakit panas. Gila banget sih, siapa ya gitu. Di benakku tuh penasaran. Wah, nih orang aneh juga nih. Pengen tahu ya kayak gimana sih bentukannya gitu. Ternyata after how many months ya, pokoknya Allah pertemukan lewat mama gitu. Oke, kita ketemu pasti depan rumah kamu pakai baju hijau, Celana garis-garis, hijau putih. Terus aku tanya ke Bang Ali, itu siapa? Oh, itu adik gue. Kenalin dong. Kalau bukan, kalau punya adik perempuan nggak bilang-bilang gitu. Iya, punya adik perempuan cantik nggak bilang-bilang. Ya sudahlah, itu awal mula kisah cinta kita. Yang kedua, satu hal yang membuat kamu jatuh cinta kepadaku. Apa tuh? Ya aku seneng, kamu kan orangnya pinter banget. Apa ya? Jadi bukan ganteng gitu ya pertama. Ya cakep juga. Cakep pinter. Cakep, pinter, baik. Dan mungkin kalau aku sih, kalau waktu itu ngelihatnya karena ya kamu tuh sosok yang sabar ya. Karena aku orangnya kan agak-agak temperamen dan gak sabar. Tapi kamu juga tahu lah gimana menghadapi aku. Oh senengnya ya karena kamu pinter, sabar, dan gak norak gitu loh. Ya. Jadi gini, banyak ya cowok-cowok yang sok keren gitu kan. Tapi kalau Mas Andi itu kan orangnya yang low profile, itu yang aku suka. Jadi dia nggak mau menunjukkan dirinya siapa gitu. Oke. Aku tahu karena dari teman-temannya dia justru bukan dari dirinya. Oke. Kalau aku satu hal yang membuat jatuh cinta soleha. Alhamdulillahilladzi atarol jami. Oke. Lanjut. Bu Nur, apa gombalan termaut? Ya dulu tuh kan aku suka dijulukinnya sama kamu rainbow eyes ya, karena mataku turun gitu kan. Pelangi gitu. Iya ceritanya. Selain itu ya kamu romantis gitu loh. Kalau aku lagi marah tiba-tiba udah yang ini tak kamu muncul dengan ini. Pokoknya bawa kaset lagu-lagu romantis terus kasih ya gitulah. Kaset tuh nggak tahu anak-anak zaman Oh nggak tahu ya, sorry ya. Kayak aduh lagu-lagu tuh yang playlist kalau sekarang playlist gitu. Ya Dreams and Reality itu siapa sih? Ya lagu jadul banget. Lagu jadul deh pokoknya kalian nggak akan tahu zamannya kita. Tapi yang ada yang sekarang masih ngetop George Benson. Oh iya, Nothing's Gonna Change My Love For You. Oke. All time favorite ya. Oke, mari kita minum OKOC. Tenang. Oke, pertanyaan berikutnya. OKOC banget kan? OKOC. Hal apa yang membuat yakin untuk menikah? Ya kan kamu selain orangnya juga udah mapan, terus kan sekolahnya udah selesai, udah ada pekerjaan di Singapura. Jadi menurut aku ya udah cukup lah ya, karena aku juga bukan perempuan yang harus menuntut semuanya harus ada. Jadi dijalanin aja gitu loh. Nanti gimana ke depannya pasti kan ada rezekinya masing-masing gitu. Kalau aku yakin gara-gara setelah diancam. Ya udah kalau kamu nggak mau sama saya sekarang, saya mau sama yang lain. Nah, dan aku di situ yakin bahwa aku nggak mau kehilangan kamu. Jadi, wah ada minuman nih dari Nur Corner nih ya. Nur Corner ada nih. Kok waitersnya kan sekarang keren banget. Iya, beda nih kayaknya special request ya. Ini kayaknya kamu punya ya, RTP ya. Oke, ini minuman untuk orang-orang yang lagi sedang STW. Aku ini kunyit asam karena aku suka jamu ya. Iya, makasih. Bismillah. Ya.
Mari minum. Disponsori oleh Nur Corner. Corner. Jangan lupa. Ini Dari Anda untuk namanya Anda. podcast dari Anda untuk Anda. Ini podcast yang self-sufficient. Oke, berikutnya. Siap. Hingga saat ini yang membuat masih jatuh cinta apa? Apa aku nih? Mm-mm. Ya, yang tadi itulah. Cinta itu kan sebetulnya kasih sayang yang kita saling mengerti, ya, saling menerima dan ini kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi sebetulnya perkawinan itu kan nggak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa menjalani semua itu seperti belajar sampai akhir hayat. Dua manusia yang berbeda sifat, tetapi kita bisa saling mengerti, itu yang harus dipahami, ya kan. Asal jangan saling egois, itu nggak boleh, ya. Kalau aku karena kamu selalu ngingetin anak-anak sholat, lupa baca Quran, dan kamu tuh lucu orangnya. Maksudnya dari badut. Ya, bikin aku smile gitu. Karena kalau di kantor kan stres. Boring ya, oke. Ya aku. Challenge time. Ini challenge namanya 30 Seconds of Love. Apa? 30 seconds of love, Putri. Apa? Diulang lagi? 30 seconds of love. Oh. Jadi selama 30 detik boleh bertatapan dan mengucapkan apa sih yang bikin hal kecil yang bikin daily life itu terasa happy and in love. It's saling bertatapan. Oke, kita mulai. 30 detik. Ya. Berpelukan. Berpeluk. Love you and you love me. We are happy family with a great big hug and a kiss for me to you. Wah. Want to say you love me too. Nah, itu kita selalu nyanyiin pagi-pagi. Ya, sama sama. Kalau mau berangkat, baik sama Sulaiman ataupun Maupun sama kakak-kakaknya. itu Dari kita dari kecil. Dari mereka kecil, jadi kita mencontoh Barney ya. Itu kita belajar lagunya dari Barney. Ya, dari sampai sekarang nggak pernah ditinggalkan. Jadi selalu kita berpelukan dan nyanyiin lagunya itu sambil berpelukan dan kasih Kalau sekarang sayang. namanya group hug ya. Ya, Udah ini enak banget ya kunyit asamnya. ya ya. Aku belum Membantu coba deh aku, pencernaan. Aku habis Oke, ini. berikutnya. Mhm. Ini pertanyaannya keren banget. Kalau berantem, biasanya suka berantemin apa? Cemburu. Dan penyelesaiannya gimana? Kalau aku berantem biasanya mengenai gaya hidup sih. Dan ini mungkin dari dulu pemberantemannya itu terus. Before and after. Before and after ya, tapi itu menjadi bagian daripada dinamika ya, karena Kalau nggak bosan ya. ya, setiap bulan itu selalu kaget-kaget gitu kalau lihat tagihan kredit card. Itu buat cinta. Itu selalu pemberantaman itu. Dari mulai pacaran Nah, sampai kalau sekarang. kamu apa? Kalau aku ya biasalah. Kalau kamu ya banyak kan yang deketin tuh wanita-wanita yang biasa maunya yang instan gitu kan. Jadi itu yang harus diingatkan terus supaya jangan sampai ke jurang. Kan. Oke. Jadi menjadi catatan. Catatan, tolong catat. Dan Banyak. evaluasi. Bagaimana pendapat Mbak Nur menanggapi isu pernikahan menurun dalam 6 tahun terakhir? Jadi maksudnya banyak permasalahan ya dalam Ya, pastilah. pernikahan itu, kenapa? Ya karena kan kita lagi penyesuaian. Karena kalau pacaran sama menikah tuh pasti beda. Jadi ya, yang namanya dua manusia yang berbeda, kita harus saling memahami, saling mengerti, saling mengalah, ya kan. Jadi memang nggak akan bisa yang tadi nobody perfect anyway. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi gimana caranya kita selalu bisa, ya udah ini kan suami saya, bapaknya anak-anak. Gimana caranya kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi. Jadi anak-anak juga dikasih pengertian kalau bapaknya memang sibuk. Bapak ini kan senangnya workaholic, ya dia happy dengan membantu banyak orang. Jadi selama itu positif, anak-anak juga mengerti gitu. Jadi kitanya juga harus bisa memberikan pengertian kepada anak-anak gitu. Buat aku sih a happy life is a happy wife. Oh yes.
Itu jelas. Jadi kalau buat teman-teman nggak ada gunanya lah, karena kita argue toh yang akan benar is always the wife. Jadi dan walaupun kita benar, kadang-kadang terus dia bisa mempengaruhi anak-anak kita gitu loh untuk memihak sama dia gitu. Terus akhirnya ya Diserang. ya kita diserang gitu, bukan hanya dia yang nyerang tapi anak-anak kita juga nyerang. Jadi pokoknya bikin suasananya enak, dan ya kadang-kadang sosial media sih yang ikut 6 tahun terakhir yang berperan. Mungkin sosial media itu salah satu cara kita untuk mendapatkan refleksi, dan kadang-kadang kita juga suka angkat pelajaran hidup yang kita alami melalui sosial media, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan sekaligus juga menjaga mungkin ya. Iya. Menjaga. Oke, lanjut. Pak, ada pertanyaan buat Pak Sandi dan Ibu Nuril, cuman Pak Sandi dulu. Menikah memang harus tunggu sukses dulu Pak. Nah itu salah. Aku iya. Jadi itu yang menjadi pemberantaman di awal. Iya kalau Mas Sandi. Tapi saya bilang sama Mas Sandi, orang sukses itu bukan berarti dia harus punya semuanya. Itu adalah kesuksesan, bukan. Tetapi justru bagaimana begitu kita menikah, kita memulai dari nol sampai akhirnya bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, itu yang namanya sukses. Ya itu yang aku masih terus belajar ya. Karena aku sangat menghargai financial independence ya. Jadi sebelum nikah itu ya benar-benar harus independen. Ya dipersiapkan. Tapi nggak begitu menurut Ya, Mbak Nur. Jadi karena ini perbedaan masih yang dalam selalu bentuk perbedaan dan kita menghargai perbedaan kita. Ibu, ada pertanyaan nih yang lagi sering keselimuran di internet. Cewek-cewek suka ditanyain, emang harus gaji berapa dulu sih untuk seorang cowok jadi suami kamu? Nah itu, jadi cewek-cewek nggak usah terlalu menargetkan, suami saya harus gajinya sekian ini. Nggak perlu, karena itu semua rezeki udah diatur oleh Allah dan sudah ditentukan. Jadi sekarang niatnya itu menikah untuk apa? Bukan untuk gaji kan. Nah nanti dengan sendirinya kita akan mendapatkan rezeki dari arah manapun yang Allah berikan. Jadi makanya perkawinan itu harus dilihat dari niatnya. Niatnya apa? Saling cinta apa enggak? Dan kalau memang cuman hanya untuk kesenangan itu cuman sesaat. Tapi kan ini untuk ketenangan. Jadi yang kita cari itu ketenangan hidup, bukan kesenangan yang hanya sesaat pada waktu itu aja. Sakinah mawaddah warahmah. Ya, itulah perkawinan. Oke, next card. Wejangan untuk pasangan muda agar pernikahan langgeng. Jangan lupa Allah dinomorsatukan, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, meminta doa kepada orang tua, kepada pasangan kita harus selalu kompak. Kalau sholat berjamaah, kalau sebisa mungkin sehari itu paling enggak diusahakan 2-3 kali bisa berjamaah. Tapi kalaupun nggak bisa, kita makan bersama di mana suami kita sibuk pun kita bisa samperin. Jadi nggak ada alasan untuk, aduh dia sibuk terus ini itu ya. Kita juga harus tahu ya sebagai istri kondisi suami kita sibuknya itu untuk siapa. Kalau memang untuk masyarakat dan memberikan bermanfaat untuk banyak orang, kenapa enggak gitu loh. Jadi kita juga harus sebagai istri saling mengetahui ya. Makanya yang namanya perkawinan itu dua manusia yang berbeda tetapi bisa saling mengisi satu sama lain itu. Oke, buat aku sih 24 hour rule. Kalau ada perbedaan pendapat atau ada pemberanteman gitu, Itu biasa. Biasa dan harus diselesaikan dalam 24 jam. Yang kedua, selesai di dalam kamar. Jangan membawa urusan kita berdua, urusan kantor ke dalam kamar, urusan kamar ke luar kamar. Kerjaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa kita ini jodohkan di tangan Allah. Jadi biar langgeng ya mintanya sama yang memiliki kekuasaan terhadap kita. Jadi caranya adalah pasangan muda agar pernikahan langgeng ya banyak berdoa. Banyak berdoa. Terakhir, arti cinta untuk Mpok Nur seperti apa arti cinta? Ya buat saya itu kan cinta itu kasih sayang ya. Jadi mungkin kalau kita udah seumur gini kan perkawinan, anak-anak udah besar. Jadi ya cintanya itu ya udah bukan karena kayak waktu pacaran gitu. Kita lebih cinta kepada ya
kebersamaan bersama anak-anak, bagaimana kita bisa terus memupuk ya sakinah mawaddah warahmah itu. Oke, sakinah mawaddah warahmah. Buat saya cinta itu adalah sebuah perjalanan ya. Jadi journey ya, it's a journey, dan konsepnya itu saya selalu bilangnya DIBAS dari Pak Permadi. Oh, DBAS. DBAS. Dunia bahagia, akhirat surga. Jadi Itu dua-duanya dapet ya, jangan di dunia aja bahagia, tapi di akhiratnya nggak happy. Jadi inilah yang dibilang kita di dunia maunya bahagia, kebahagiaan yang hakiki insya Allah. Dan di akhirat juga surga, karena kan kekalnya nanti di akhirat. Gitu. Terbaik. Ini aku kan disuruh pilih hadiah apa yang kasih kamu hari ini, karena ini penting juga. Iya. Bahwa dalam pernikahan itu selalu ada element of surprise. Dan element of surprise-ku itu adalah waktu Mbak Nur pilih hadiahnya sendiri. Mpok Nur pilih hadiahnya sendiri. Kan aku ulang tahun, aku perlu ini. Tiba-tiba aku harus bayar sendiri. Nah, tapi menurut aku kesehatan adalah number one. Jadi bukan jewelry, bukan apapun, jam, arloji, tapi saya mau kasih kamu vitamin. Mudah-mudahan kamu sehat. Terima kasih. Jadi ini hadiahku, dan terima kasih Nur Corner. yang selalu setia setiap saat. Siap, ya kan. Oke, gantian. Kalau aku hadiahnya cuma satu, bukan mama lemon, tapi buah lemon. Wow, ini yang tadi pagi saya terima WA-nya, katanya obat yang paling mujarab adalah irisan buah lemon yang dikonsumsi dan jauh lebih kuat dari 1000 kali lipat dari obat-obat manapun. Jadi lemon dan madu. Jangan lupa madu. Bukan madu dan racun ya. Dan ini satu-satunya madu yang dibawa ke rumah nggak bikin istri marah. Karena yang bisa diminum. Oke. Dan seperti biasa kita selalu mengakhiri dengan pantun penutup. Oke. Siap, Mpok Nur? Ke pasar beli selasih. Cakep. Jangan lupa beli yang wangi. Cakep. Hati ini selalu mengucap terima kasih. Cakep. Karena selalu berdebar saat kau kuhampiri. Wow. Petik bunga di Taman Sari. Cakep. Warnanya indah. Berseri kan ya? Hati sejahtera. Oke. Mari kita membangun negeri. Cakep. Karena pariwisata kita indah mempesona. Yeay.